Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom bagimu juga. Apa kabar hari ini? Yeay, 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 yeay. Let's go. Oh iya kakak, hari ini kita akan mengadakan kembali yang namanya Minggu Ceria. Tapi kak, kenapa sih kita pakai baju hitam-hitam gini sih kak? Karena minggu ini kita akan memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kita memperingatinya dengan memakai baju hitam. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mulai Minggu Ceria kita siapkan hati, kita berdoa dulu yuk yang akan dipimpin oleh Kakak Delia. Ya, ayo adik-adik, sebelum kita memulai Minggu Ceria pada hari ini, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan hadir di Minggu Ceria untuk memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah kami Bapa, khususnya HKBP Cisauk Tuhan. Kami meminta kepadamu Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu di dalam Minggu Ceria kami pada hari Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Minggu Ceria ini. Biarlah Tuhan Minggu Ceria ini dapat membangkitkan semangat mereka Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini Bapa, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan kepada Engkau, karena Engkau Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati acara kami Bapa dari awal hingga akhirnya Tuhan, sehingga Minggu Ceria kami ini Tuhan dapat bermanfaat bagi adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami lakukan ya Bapa, sehingga kami layak dan pantas untuk menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk membuka Minggu Ceria kita pada hari ini, yuk adik-adik bangkit berdiri, karena kita akan bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Minggu Ceria hari ini. Ayo, siapa yang mau bangkit berdiri?
Ayo bangkit diri semua adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik, kita baca bersama ya. Kita baca secara bergantian. Inang yang ayat 24, anak sekolah minggu ayat 25, dan kita bersama-sama nantinya di ayat ke-26. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat 25 anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Ya, sekarang ayat ke-26 kita bersama-sama ya anak sekolah minggu. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Adik-adik, nats kita hari ini mengisahkan tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Jadi ayat 24 sampai 26 ini adik-adik percakapan antara Marta dan Yesus. Pada nats ini adik-adik di Yohanes yang ayat pertama dikisahkan bahwa Lazarus sakit dan dia dirawat di rumahnya. Karena Maria dan Marta adalah orang yang sangat percaya Yesus, dia berpikir bahwa Yesus akan menyembuhkan Lazarus kalau Yesus ada di dekat mereka. Pada saat itu Yesus tidak berada di tempat mereka atau kota tempat mereka tinggal adalah Betania. Saat itu Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus mengatakan bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi karena Tuhan Yesus jauh dari tempat mereka, Yesus tidak segera langsung tiba di tempat mereka. Anak sekolah minggu pada zaman Yesus, orang kalau mengirim kabar atau berita tidak seperti sekarang, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS atau WA, tidak secepat itu. Setelah Lazarus 4 hari kemudian meninggal, barulah Yesus datang ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Adik-adik, pada saat itu Lazarus itu sudah meninggal. Zaman dulu adik-adik, kalau orang meninggal dimasukkan ke dalam gua, bukan kayak sekarang dikubur ya di dalam tanah ya adik-adik. Dimasukkan di dalam gua dan ditutup dengan batu. Nah, setelah Yesus datang ke Betani, ke rumah Lazarus, Maria dan Marta, Yesus ingin membangkitkan Lazarus tersebut. Maria dan Marta tidak percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus karena sudah 4 hari lamanya Lazarus meninggal. Tapi
dengan mujizat Yesus dapat membangkitkan kembali Lazarus. Karena Yesus adalah anak Allah. Jadi pada saat Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus tersebut, banyak orang yang lagi datang ke situ. Orang-orang Yahudi banyak yang melihat kejadian tersebut. Jadi adik-adik, kita sudah tahu ya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia bisa membuat suatu mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini, yang kita pelajari dari firman ini adalah pertama, Yesus membuat mujizat dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kedua, Yesus adalah Mesias anak Allah. Ketiga, kita harus selalu percaya dan setia kepada Yesus. Jadi anak sekolah minggu harus meneladani Yesus karena kita adalah anak-anak Allah. Maka kita harus selalu dengar-dengaran pada Tuhan, rajin berdoa dan baca kitab suci, turut orang tua, tidak boleh membantah atau melawan. Ya adik-adik, ingat itu ya adik-adik. Terima kasih, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di Kreativitas Minggu Ceria. Minggu ini kita akan memulai kreativitas kita dengan menyiapkan pertama pulpen atau pensil. Kemudian yang kedua HVS berwarna. Ya adik-adik, HVS berwarna. HVS putih juga boleh. Kemudian kita juga menyiapkan lem. Kemudian stik berwarna, gunting, glitter. Glitter itu semacam penghias. Ini hanya pelengkap saja, kalau adik-adik tidak punya tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah spidol berwarna. Oke, langkah pertama, adik-adik menggambar tangan adik-adik ya. Caranya, tangan adik-adik ditempelkan di atas HVS berwarna atau HVS putih. Seperti ini. Dan dirapatkan adik-adik ya. Seperti ini, kemudian kita tempelkan di HVS dan kita gambar. Nah, setelah tangan kita telah tergambar, ini adik-adik kelihatan nggak sih adik-adik? Ya, kelihatan ya. Nah, tadi kan HVS itu kan satu halaman begini adik-adik. Nah kita tuh bagi dua, kemudian di satu sisi kita gambar telapak tangan kita seperti ini. Ya adik-adik. Kemudian kita gunting. Oke, kita gunting dengan halaman yang sama. Dua sisi ini, nih, dua sisi ini kita gunting dengan gambar yang sama, ya. Jadi seperti ini adik-adik. Nah, jadi ini ada dua halaman. Ya adik-adik, jangan cuma adik-adik gambar di satu sisi, tapi dua sisi. Ya. Kakak lanjut menggunting sampai selesai ya, biar adik-adik mengerti. Jadi dua telapak tangan. Oke adik-adik. Kemudian kita pisahkan ya. Nih, telapak tangan satu, telapak tangan dua. Nah, yang kita hias satu lembar itu untuk kita buat jendela. Adik-adik pasti bisa kan gambar jendela. Nih, caranya adik-adik, kita siapkan penggaris adik-adik. Berhubung kakak nggak punya penggaris nih, kakak pakai stick ya. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang bisa menggambar aja. Nah, kita buat dua jendela adik-adik.
Jadi di satu sisi HPS ini nih ada dua kotak ya. Jadi kotak pertama dan kotak kedua. Kakak gunting dulu ya. Nah kalau ini guntingnya itu 3 sisi. Kalau kotak itu kan ada 4 sisi kan adik-adik. Jadi adik-adik hanya menggunting 3 sisi. Jadi di mana satu sisi nanti ini akan menjadi jendela terbuka nanti. Nah nanti adik-adik kalau untuk menggunting bisa minta tolong bantuan mama ya. Jangan adik-adik lakukan sendiri. Nah ini jendela pertama. Jadi seperti ini adik-adik, yang digunting 3 sisi. Kemudian kita sisakan satu sisi. Kemudian agak kurang lebih seperti inilah kayak adik-adik buka jendela. Tara, ini ya. Nah kemudian kotak yang kedua. Sama ya adik-adik, 3 sisi yang digunting. Oke, jadi ada 2 jendela yang bisa dibuka, ditutup, dibuka, tutup ya. Seperti ini. Oke, lalu setelah kita membuat jendela, 2 buah jendela dengan 3 sisi yang kita gunting tadi, telapak tangan yang satu lagi ini kita lem ya adik-adik ya, supaya nanti kita tempelkan. Tempelnya itu dengan lem di sisi-sisinya saja. Nah, oke. Kemudian kita tempelkan telapak tangan yang tadi sudah kita buat jendela ke telapak tangan yang satu lagi. Tara, kurang lebih seperti ini adik-adik. Ini kan, ini tadi yang kita tempelkan, kemudian dengan lem, kemudian ini yang kita buat 2 jendela. Lalu di jendela pertama nih, jendela pertama kita buat nama adik-adik, kemudian adik-adik dari horong berapa ya, seperti ini. Nama horong. Oke, nama dan horong. Ini jendela pertama. Kemudian yang jendela kedua, adik-adik tulis ayat firman Minggu Ceria hari ini. Itu kita ambil dari Yohanes 11 ayat 25a. Coba adik-adik baca. Ya, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah tulis nama, kemudian tulis ayat firman Tuhan, adik-adik bisa hias, misalnya di pinggir-pinggirnya dibuat seperti ini. Di spidol kembali. Terus adik-adik luarnya ini, sisi luarnya ini adik-adik bikin jendela. Menyerupai jendela itu bebas. Nah, karena kakak punya glitter, jadi kakak juga tambahkan ini sebagai hiasan di telapak tangan ini adik-adik. Nah, jadi cara membuat glitternya itu pertama kita lemkan dulu untuk sisi permukaan telapak tangan ini, kemudian kita taruh glitternya di atas, kita tabur-taburkan jadi seperti ini. Cantik kan? Oh iya adik-adik, supaya lebih ingat terus nih tentang kreativitas yang selalu kakak guru sekolah minggu buat tiap minggunya, adik-adik boleh ini tempelkan stick berwarna di tangan telapak tangannya itu. Oke, jadi seperti ini. Bisa dibuka tutup ya adik-adik. Nah nanti setelah hasil kreativitas adik-adik selesai, adik-adik nanti fotokan hasil kreativitas adik-adik dengan adik-adik sendiri. Dan fotonya itu dikirim ke grup orang tua ya. Nah nanti di situ biar guru sekolah minggunya mencatat sebagai absensi adik-adik. Ya adik-adik yang rajin pasti akan ada hadiahnya nanti. Oke adik-adik semangat ya untuk mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan. Kemudian kita juga sudah beraktivitas melewati aktivitas Minggu Ceria. Nah, sebagai lagu terakhir nih adik-adik, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Lagu ini juga sebagai lagu untuk memperingati Hari Hamamate. Ayo Hamamate itu artinya dalam bahasa Indonesia Hari Kematian. Oke adik-adik kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Oh Mama, Oh Papa.
Adik-adik, kita telah selesai mengikuti minggu ceria kita. Sekarang kita mau mengakhirinya. Sebelumnya kita berdoa. Ayo sikap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mengikuti minggu ceria kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan acara hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapak, menyenangkan hatimu dan menyenangkan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapak buat anak-anak sekolah minggu ya Bapak. Kau berkati mereka, Kau berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, firman-Mu tadi, biarlah itu menjadi bekal bagi anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami mau meneladani Engkau ya Bapak. Biarlah mereka menjadi anak yang taat, yang patuh kepada orang tua juga ya Bapak. Engkaulah yang memberkati kami ya Bapak. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak buat seluruh jemaat AKBP Cisauk, Kau juga berkati. Tuhan Yesus berikan kesehatan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak sekolah minggu kami telah mengikuti minggu ceria kita pada hari ini. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah.